apakah kami dapat pahala kalau zikir tapi kami tidak paham? Dapat. Anda baca Quran itu kan zikir. Sahabat, baca Quran itu zikir. Anda baca Quran, tapi Anda nggak ngerti artinya. Maka kata Nabi, setiap yang kamu baca, alif, lam, mim, itu bukan satu ayat pahalanya. Alif berpahala, lam berpahala, mim berpahala. Jadi artinya kalau kita berzikir, ini kalau bicara pahala ya, kita berzikir, baca Quran itu zikir, tapi Anda nggak ngerti, Anda tetap berpahala. Gitu. Kalau bicara pahala, makanya antara pahala dan penghayatan boleh jadi dua hal yang berbeda. Kalau Anda baca Quran, Anda paham, nah maka peluang untuk berbicara, berbuat, beramal sesuai yang Anda paham itu lebih besar. Artinya apa? Mari kita berusaha memahami apa yang kita baca supaya dia berpengaruh pada ucapan dan perilaku kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka nggak tadabur? Tadabur itu kenapa mereka nggak berusaha memahami? Kenapa kita ini tidak berusaha memahami? Sebab dengan memahami itu peluang untuk mengamalkan apa yang kita paham itu lebih besar. Tapi kalau kita cuma baca, tapi kita nggak ngerti, ya pahala sih dapat pahala. Tapi boleh jadi antara yang kita zikirkan dengan kelakuan kita jadi nggak nyambung gitu loh, ya. Nah, PR kita adalah sahabat percikan iman selalu berjuang untuk memahami apa yang kita baca, berjuang untuk mengerti apa yang kita ucapkan. Karena itu, teman-teman yang ikut haji umroh dengan percikan iman, kami tidak pernah memimpin doa teriak-teriak kepada jamaah. Bari jamaah itu nggak ngerti artinya. Mohon maaf kan masih ada. Kalau umroh itu ustadznya membimbing Allahumma. Jamaah di belakang Allahumma. Inni as'aluka ilman nafi'an di belakang. Tapi jamaahnya nggak ngerti itu tuh apa yang dibacakan oleh pembimbing kan gitu ya. Makanya kalau di percikan iman berjuang untuk mengikuti sunnah Rasul. Saya baru mengerti kenapa Nabi saat tawaf tidak ngebimbing teriak-teriak. Kenapa? Ternyata Nabi menyerahkan doa itu kepada orang yang butuh. Nabi hanya mencontohkan ketika tawaf itu ngangkat tangan ke arah kiblat, ke arah Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Gitu kan? Setelah itu Nabi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Nabi mengajarkan ruknul yamani sampai Hajar Aswad, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di luar itu up to you, terserah kamu mau baca apapun. Kenapa coba? Itu lebih logik, itu lebih masuk akal supaya orang dalam berdoa dan berzikir itu dia memahami apa yang dia mintakan kepada Allah, bukan membeok mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh pembimbing bari jamaah itu nggak ngerti apa maknanya. Nah ini teman-teman kenapa kalau di umroh dan haji percikan iman itu saat tawaf hanya diingatkan untuk ayo kita mulai ya. Ayo ini ruknul yamani. Sisanya itu jamaah silahkan berzikir, berwirid, bermohon. Karena yang namanya zikir itu harus difahami, dinikmati. Yang namanya doa itu harus dimengerti gitu loh. Nah, kalau bicara ustadz berpahala enggak? Ya berpahala gitu loh.
Tapi Anda cuma mengulang kata-kata yang Anda sendiri nggak ngerti gitu loh. Itu kalau misalnya bicara pahala, ya pahala mah berpahala. Tapi kan kita berbicara bukan hanya berpahala. Tetapi kita ini kalau minta sama Allah tuh kudu ngerti, saya teh minta apa gitu loh. Ya, lagi tawaf Anda baca, bari Anda tuh nggak ngerti isinya itu apa gitu loh. Kenapa tidak berdoa saja setelah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca aja yang Anda paham. Ya Allah, berikan kepada hamba keluarga yang soleh, keluarga yang penuh cinta. Berikan kepada hamba anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua hamba, muliakan. Kita tuh bisa nangis saat tawaf karena mengerti. Jadi memang mengerti itu penting, saudara-saudara. Daripada sekedar Anda mengikuti bacaan pembimbing, Anda hanya membeok gitu loh. Cuma mengatakan seperti yang diucapkan pembimbing. Terus Anda nggak ngerti gitu loh. Ya tapi Ustadz berpahala. Emang saya setuju, itu berpahala. Tapi masalahnya kan sayang. Anda lagi tawaf, Anda lagi sa'i. Itu momentum Anda bisa minta sama Allah, tapi Anda tidak mengerti apa yang Anda mintakan. Nah itu teman-teman sekalian, yuk. Jadi gini, kita ini berdiskusi ya, bukan saya tidak bermaksud menyalahkan, tetapi kita mencoba berpikir logik gitu loh, jadi berpikir yang rasional gitu kan. Betul agama itu ada bagian yang tidak bisa dirasionalisasi, tapi ada bagian yang bisa dirasionalisasi. Kenapa doa itu harus Anda mengerti? Karena doa itu representasi dari cita-cita dan harapan. Itu doa. Makanya kalau Anda bertanya, Ustadz kalau saya berzikir ngikutin ucapan guru ya, bari saya nggak ngerti, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi Anda tidak mengerti apa sebenarnya yang Anda mintakan sama Allah. Itu masalahnya. Padahal yang namanya minta itu kitanya kudu mengerti. Kita teh minta apa? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.